الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إلى حضرة النبي المصطفى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وغزة ثم إلى أرواح والدينا والمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله توسعنا ويعود بالرحمة والمغفرة والرضوان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بخير اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم يسر أمورنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu nahnu lahu muslimun. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman ba'alaina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman kadana bisu'u, hasbunallahu indal maut, hasbunallahu indal masalat bil qabr, hasbunallahu indal mizan, hasbunallahu indal sirat, hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa ilaihi munib. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman ba'alaina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman kadana bisu'u, hasbunallahu indal maut, hasbunallahu indal masalat bil qabr, hasbunallahu indal mizan, hasbunallahu indal sirat, hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa ilaihi munib. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman ba'alaina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman kadana bisu'u, hasbunallahu indal maut, hasbunallahu indal mas'alat fil qabr, hasbunallahu indal mizan, hasbunallahu indal sirat, hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa ilaihi munib. Ila hadratin Nabi Mustafa Taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Syukurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Irhamna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma khtim bi salihati a'malana wa bi sa'adati ajalana wa 'ala al-islam wal iman wal ihsan ya anta wa fana wa taradin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin. Marilah kita bersama-sama mengikuti tablik rutin hari Jumat di Masjid Al-Agung Al-Falah, Sungai Jawi, Pontianak. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya sampai akhir masa. Yang pertama-tama puji dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang mana pada subuh hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati Bapak Pembina Masjid Agung Ampera Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Salamin Daud, beserta Bapak Haji Yusuf Leman yang senantiasa hadir juga pada sebuah hari ini, seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Ampera Kota Pontianak yang hadir pada sebuah hari ini. Kami informasikan bahwa PLT Ketua Umum Masjid Agung Kepala Kota Pontianak sekarang masih kurang sehat. Mari kita doakan sama-sama pada beliau diangkat oleh pemimpinnya, diberikan kesehatan sebagaimana kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana biasanya setiap subuh Jumat kita dengarkan kajian-kajian Al-Quran, hadis dan sejarah Rasulullah SAW. Pada sebuah hari ini sebagaimana yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib Zaid Adnan Sahab, kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Hadratul hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Falah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita, sehingga pada subuh ini kita dapat melaksanakan satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dirangkai dengan kita menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal kebaikan kita di hari yang mulia ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung bahwa kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kebaikan, kemuliaan serta keberkahan. Maka sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jika kita telah dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, maka hendaknya kita memperbanyak amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalu sholih habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ashr." Qalu wa la jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala wa la jihad fi sabilillah illa kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi zalika syai'an, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak ada hari-hari yang terbaik dalam melakukan amal soleh kecuali dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita berada pada tanggal 7 Zulhijjah. Apakah jihad juga tidak termasuk oleh Rasulullah? Ketika para sahabat bertanya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, jihad tidak termasuk kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa dirinya dan hartanya, tapi tidak pulang dengan sesuatu apapun, artinya dia gugur di medan perang. Maka yang perlu kita perhatikan bahwa di 10 hari pertama
bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik yang ada di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai pengingat, hendaknya kita dapat mengagungkan kemuliaan bulan Zulhijjah dengan memperbanyak amal soleh, mulai dari hari pertama Zulhijjah minimal sampai 10 dari bulan Zulhijjah. Maka lusa kita akan bertemu dengan hari Arafah. Dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah, dan juga dianjurkan oleh para salafun salihun untuk melaksanakan at-ta'rif, mengikuti kebiasaan orang-orang yang wukuf di hari Arafah, menyerupai orang-orang yang wukuf di Arafah. Mulai ba'dal asar sampai maghrib kita memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, takbir, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik, kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban, karena di hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada amalan yang dilakukan oleh hambanya, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban, dan di tahun-tahun yang akan datang juga kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan meneruskan kajian kitab sirah dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila anqal. Hijratu al-habasyatul ula. Lama ra'a Nabi ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il adab, amarahum bil hijrah ila al-habasyah. Fahajara ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin minhum Utsman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da salasati ashhur bisababi alamil ghurbati wa qillati adadihim. Wa kana dhalika fi sanatil khamisah minal hijrah wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Islamu Hamzah wa Umar fi sanatil khamisah aslama rajulan min kibari Quraisy masyhurani bil quwwah wasyaja'ah wa huma Hamzah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn Khattab sani khulafa'ir rasyidin. Wa kana Umar qabla islamihi min a'dhamil mu'aridina lil Islam wal muntakimina mimman aslama, fa'azza Allah al-Islam bi islamihima. Wa kana al-muslimu fi dhalika al-waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada beberapa pekan yang lalu kita telah mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan begitu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun di dalam tekanan yang begitu dahsyat, mereka para sahabat Nabi SAW tetap sabar dan tegar dalam mempertahankan keimanan di dalam hati mereka kepada Allah, keimanan di dalam hati mereka kepada Nabi SAW.
walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Maka tidak sedikit di masa-masa awal Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan cahaya Islam dan mulai menyebarkan dakwah kepada orang-orang tertentu. Banyak di antara mereka yang meninggal karena tekanan dari siksaan yang begitu luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu belum memiliki kekuatan yang besar, tentunya dengan jumlah penganut agama Islam yang sangat minim. Maka Nabi SAW hanya bisa berdoa dan memberikan kekuatan dalam kesabaran di dalam setiap hati umat Islam untuk bertahan sambil menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. Namun seiring berjalannya waktu, para hadirin rahimakumullah, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu sudah kelewat batas. Maka Nabi SAW mengambil langkah untuk memberikan arahan kepada beberapa orang untuk melakukan hijrah keluar dari kota Makkah menuju ke suatu negeri yang diyakini negeri itu dapat memberikan jaminan keselamatan untuk mereka. Maka berangkatlah sebagian kecil dari kelompok Islam untuk berangkat menuju negeri Habasyah. Maka ketika mereka sampai di sana, mereka bisa diterima dengan baik dari masyarakatnya maupun dari raja negeri Habasyah. Pada saat itu dikenal dengan Raja Najasyi. Namun para hadirin rahimakumullah, orang-orang dari kafir Quraisy ini tetap ingin memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kasar, sehingga mereka memutuskan untuk dapat mengejar sebagian kelompok kecil dari umat Islam yang berhijrah ke negeri Habasyah, lalu ditarik kembali ke kota Mekah. Maka diutuslah dua tokoh dari orang-orang kafir Quraisy untuk melobi Raja Habasyah. Namun sebelum mereka melobi, mereka membawa cenderamata agar hati Raja Habasyah ini lunak. Maka ketika mereka bertemu melakukan negosiasi dengan Raja tidak langsung menerima dengan mudah. Maka Raja memanggil kelompok umat Islam tersebut untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka satu dari mereka menjelaskan tentang gerakan dakwah yang sudah dilakukan oleh seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka raja ini mulai tertarik sampai akhirnya dia mengatakan, kalian saya biarkan di sini, kalian saya akan berikan jaminan keselamatan, dan untuk kalian wahai tokoh kafir Quraisy, silakan tinggalkan istana ini. Maka usaha dari dua orang tokoh kafir Quraisy ini gagal, para hadirin. Dan kelompok umat Islam yang sudah melakukan hijrah ini mendapatkan banyak kebaikan dari kerajaan negeri Habasyah. Tapi tidak lama, beberapa hari kemudian, dua tokoh dari kafir Quraisy ini mencoba lagi
untuk bernegosiasi serta mengambil apa yang menjadi keinginan dari mereka untuk menarik umat Islam. Tapi untuk yang kedua kalinya ini gagal. Ya, untuk yang kedua kalinya ini gagal. Malahan oleh Raja Habasyah, beliau meminta, kami tidak memerlukan cenderamata atau hadiah dari kalian. Silakan hadiah ini kalian bawa pulang kembali ke kota Mekah. Maka subhanallah, di hari itu Raja Najasyi mulai tertarik dengan Islam. Tapi nanti di kemudian hari dia akan memeluk agama Islam dan menjadi salah satu di antara raja yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, kekuatan umat Islam untuk bertahan di wilayah yang baru ini tidak lama, namun hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Banyak sekali penyebabnya. Salah satu di antara penyebabnya adalah desakan dari sebagian masyarakat yang tidak mau menerima mereka karena hasutan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga menyebabkan mereka ini kembali lagi ke kota Mekah, kumpul bersama lagi dengan Nabi dan kumpul bersama lagi dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sudah mencoba untuk melakukan suatu perubahan yang disebut dengan hijrah. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, kita dapat memahami tentang makna hijrah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan perubahan kebaikan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga dan juga para sahabatnya. Karena setelah hijrahnya umat Islam ke negeri Habasyah, umat Islam itu mendapatkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali melakukan hijrah ke kota Yasrib atau ke kota Madinah. Tujuannya sama, ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka kalau kita berada dalam satu keadaan yang mengharuskan kita untuk berhijrah dan itu lebih baik, maka sebaiknya kita berhijrah. Semisal kalau kita berada di satu wilayah yang mana kita banyak mendapatkan tekanan-tekanan yang datang dari sebelah kita, baik itu yang datang dari dekat kita ataupun datang dari jauh kita, maka hendaknya kita itu bisa berhijrah. Atau ketika kita berada di dalam satu keadaan yang lingkungannya bisa menyebabkan kita ini berubah kepada hal yang lebih buruk. Contoh, kita berada di satu wilayah yang mohon maaf, wilayah itu dikenal dengan tempat yang paling banyak melakukan maksiat kepada Allah. Semisalnya di Surabaya itu ada satu wilayah tempat Doli. Itu satu kampung, Pak. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau tidak ada harapan untuk kita mengubah, maka lebih baik kita hijrah. Kita pindah ke satu tempat yang mana tempat itu bisa membuat kita itu berubah untuk lebih baik lagi. Dan juga yang harus kita ketahui, tempat yang paling banyak dilakukannya maksiat bisa jadi tempat itu yang paling banyak turunnya murka Allah. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita
ahli ta'ah. Ya. Apalagi kita tidak mampu untuk mengubah keadaan dari lingkungan tersebut, karena kita tidak ada kekuatan dan lain sebagainya, maka hendaknya kita melakukan hijrah. Tapi kalau kita bisa mengubah suatu keadaan yang tidak baik bisa menjadi lebih baik, maka tidak menjadi masalah. Cuma sekarang sepertinya sulit, ya, sepertinya sulit untuk mengubah keadaan di dalam satu wilayah menjadi keadaan yang lebih baik. Itu susah. Maka yang ada, kita harus mengumpulkan niat, mengumpulkan semangat untuk berhijrah dari tempat tersebut. Maka insya Allah kalau kita sudah berniat dengan niatan yang baik, ketika kita sampai di wilayah yang baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita, sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin rahimakumullah, di tahun itu telah masuk Islam 2 orang yang bisa dikatakan 2 orang ini sangat berpengaruh untuk pengembangan Islam. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah ini, beliau termasuk orang yang belum mudah beriman kepada Nabi SAW, tetap dengan kepercayaan nenek moyangnya. Dan beliau juga termasuk orang yang paling terkenal suka mengembara. Jarang sekali berada di kota Mekah. Tempat tinggal beliau itu biasanya di bukit-bukit di luar kota Mekah. Maka diceritakan salah satu cerita yang paling fenomenal atau dikenal oleh masyarakat, bagaimana seorang Hamzah bin Abdul Muttalib ini dengan keberaniannya, beliau berburu. Tapi binatang yang menjadi perburuannya Sayyidina Hamzah ini bukan yang biasa-biasa diburu oleh pemburu seperti rusa, ya, atau yang sejenisnya, tapi yang diburu beliau ini singa. Yang diburu beliau ini singa. Sampai akhirnya singa itu mati di tangan oleh Sayyidina Hamzah. Dan membuat takjub masyarakat Mekah adalah ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib membawa singa yang sudah mati, yang sudah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, itu digantungkan di atas tunggangan kendaraannya. Maka di situ mulai beliau itu dikenal dengan orang yang paling pemberani. Orang yang paling pemberani. Dan para penduduk Mekah pun mulai takut dengan keberadaan Sayyidina Hamzah. Lalu bagaimana masuk Islamnya Sayyidina Hamzah? Masya Allah, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bisa datang kepada setiap hati yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini pernah mendengar beberapa lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, yang dibacakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa takjub. Ayat-ayat Quran ini adalah satu pesan yang tidak bisa dibuat oleh manusia, karena bahasanya sangat tinggi, dan itu membuat Sayyidina Hamzah jatuh cinta.
Hidayah Allah mulai datang, tapi beliau belum menyatakan keislamannya pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan celaan, cacian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, dan itu terdengar oleh Sayyidina Hamzah, maka Sayyidina Hamzah ini langsung bergerak mendatangi mereka sambil menenteng pedang yang begitu panjang dan tajam. Kemudian beliau menghunuskannya kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Di saat itulah beliau menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa dengan mengatakan, siapa yang berani mencaci keponakan saya Muhammad? Siapa yang telah berani mencela keponakan saya Muhammad? Demi Allah, saya tidak akan membiarkannya hidup dengan selamat. Dan saksikanlah, wahai kalian tokoh kafir Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saksikanlah, aku bersaksi pada saat ini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy, termasuk salah satunya adalah Abu Jahal. Kenapa? Karena ini orang yang disegani, orang yang paling dikenal dengan keberaniannya, yang memiliki banyak kemampuan, terutama memainkan senjata perang. Maka ketika Abu Jahal ingin membalas dengan cacian, beberapa tokoh kafir Quraisy ingin membalas dengan tindakan, mereka mengurungkan niat. Maka akhirnya mereka meninggalkan Sayyidina Hamzah dan meninggalkan Nabi SAW. Rasulullah SAW merasa senang melihat pamannya masuk ke dalam agama Islam dan memberikan kekuatan tersendiri untuk Nabi SAW. Dan dapat kita ketahui bersama, wahai para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Hamzah ini adalah orang yang gugur di medan perang dengan perjuangan yang sangat luar biasa untuk membawa nama Islam. Beliau pernah turun di medan perang dalam perang Badar. Beliau pernah turun di medan perang dalam perang Uhud, dan di perang Uhudlah beliau gugur mati syahid. Siapa yang membunuh beliau? Yang membunuh beliau itu adalah Wahsy, seorang budak yang diperintahkan oleh seorang wanita yang bernama Hindun, karena dia ingin membalas dendam perbuatan Sayyidina Hamzah ketika di perang Badar yang telah membunuh keluarganya. Maka Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang syahid. Nanti di akhirat, orang-orang yang gugur di medan perang, mereka memiliki pemimpin. Pemimpinnya adalah Sayyidina Hamzah. Kenapa bisa demikian? Karena walaupun Sayyidina Hamzah ini masuk Islam dan berkorban untuk Islam dalam waktu yang sebentar, tapi perjuangannya sangat besar. Terutama ketika beliau berjuang bersama Nabi SAW di kota Mekah dan di dalam perang Badar. Ya, di dalam perang Badar. Cuma sebagai pengingat untuk kita semua, Sayyidina Hamzah itu ketika berjuang di dalam perang Uhud, beliau itu sudah menjadi target khusus bagi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pasukan orang-orang kafir Quraisy yang mendatangi Sayyidina Hamzah untuk merobohkan Sayyidina Hamzah itu jumlahnya tidak sedikit para hadirin. Berapa jumlahnya? 30 orang hanya untuk merobohkan
satu orang yang bernama Hamzah. Maka pada saat itu ketika beliau dikepung oleh 30 orang pasukan kafir Quraisy, maka Wahsy yang menjadi suruhannya Hindun sudah mulai membidik sasaran, ya. Maka dia datang dengan tombaknya dilemparkan tepat mengenai dada atau punggungnya Sayyidina Hamzah, dan kemudian beliau terjatuh. Yang menjadi pengingat kepada kita para hadirin rahimakumullah adalah bagaimana Hindun yang menunjukkan kebencian yang sangat mendalam kepada Sayyidina Hamzah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Hamzah itu terbunuh, dadanya Sayyidina Hamzah itu dikoyak. Lalu kemudian jantungnya Sayyidina Hamzah itu diambil dan dimakan lalu dimuntahkan. Ya. Ini perlakuan keji dari seorang wanita yang bernama Hindu. Maka setelah terjadinya perang Uhud, Nabi Muhammad SAW yang ketika pada saat itu melihat kejadian dan melihat bagaimana bentuk jenazah Sayyidina Hamzah, beliau itu menangis. Tapi dalam tangisannya beliau menahan amarah yang sangat luar biasa, terutama kepada pelaku pembunuhan dan kepada si Hindun yang menunjukkan kebencian yang begitu mendalam kepada Sayyidina Hamzah. Orang ini sulit untuk dimaafkan pertama-tama, tapi akhirnya Nabi SAW ingin memberikan contoh kepada kita. Seberapa keji pun perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang, maka kita harus menjunjung tinggi akhlak mulia sebagaimana akhlaknya Nabi SAW dengan cara memberikan maaf kepadanya. Kepada siapa? Kepada Wahsy, ya. Kepada Wahsy. Wahsy itu setelah perang Uhud, kurang lebih 5 tahun setelahnya, dia mendapatkan cahaya Islam, lalu kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Rasulullah memanggil dia, dan Rasulullah minta untuk diceritakan kronologi kejadian atas terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Maka cerita itu diceritakan oleh Wahsy. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, sudah, kamu sekarang pergi, jangan pernah ada di hadapanku, kata Nabi Muhammad. Jangan pernah berada di hadapanku, ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkannya, tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya karena khawatir teringat dengan kronologi pembunuhan yang begitu tragis, pembunuhan yang begitu brutal terjadi kepada pamannya Sayyidina Hamzah. Apa hikmah yang bisa kita petik para hadirin rahimakumullah? Hikmah yang bisa kita petik adalah ketika ada orang yang berdakwah memperjuangkan nilai-nilai Islam dari keluarga kita, maka yang seharusnya untuk berkorban dan mengambil langkah utama dalam berjuang memperjuangkan nilai-nilai Islam itu adalah dari keluarganya sendiri. Apalagi kalau semisalnya orang tersebut mendapatkan tekanan. Misal para hadirin, saya berdakwah, tapi saya mendapatkan gangguan, saya mendapatkan tekanan, maka yang wajib untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada saya terlebih dahulu itu adalah keluarga saya, bukan orang lain. Jadi sangat disayangkan kalau di akhir zaman seperti saat ini ada orang yang berdakwah tapi keluarganya tidak mau membantu dalam dakwahnya, malahan justru mencemooh dakwahnya, tidak menghargai dakwahnya. Padahal orang semacam ini adalah orang yang membawa risalah dari Nabi SAW. Mereka akan dimasukkan dalam kategori wasiatul Mustafa,
sebagai pemegang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf Pak Bu, ya, kalau kita ini ingin benar-benar bahagia, baik bahagianya kita di dunia dan akhirat, kita ini harus bisa menjadi pelayannya Nabi, pembantunya Nabi. Bagaimana caranya untuk menjadi pelayan dan pembantunya Nabi? Kalau ada orang yang menyampaikan dakwah Nabi, kita bantu, kita layani. Jangan kita usir, jangan tidak kita tolong. Siapa yang akan memberikan pertolongan kita di hari kiamat nanti kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau sampai ini terjadi kepada kita, maka bisa dipastikan nanti di yaumil kiamat kita tidak akan pernah dicari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak menolong dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara singkat, Sayyidina Umar bin beliau sebelum masuk Islam sangat tidak senang dengan namanya Muhammad, karena nama Nabi Muhammad itu selalu didengungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, di sini nama Nabi Muhammad disebut, nanti ketemu lagi di sini nama Nabi Muhammad disebut. Maka beliau itu pernah sebelum masuk Islam membawa pedang yang panjang sambil beliau teriaki, mana yang namanya Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Kalau ada yang namanya Muhammad, akan saya potong leher. Itu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam menantang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, tidak ada yang tahu cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau mendengar masuk Islamnya adiknya sendiri, maka beliau itu penasaran. Lalu kemudian beliau sempat mendengarkan beberapa ayat dari ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya sendiri. Lalu kemudian cahaya hidayah Islam datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau yang tidak sabar untuk menerima Islam di dalam hatinya, beliau sambil menenteng pedang datang menghadap Nabi SAW. Para sahabat mulai cemas, karena yang datang ini bukan orang biasa, tapi yang datang ini adalah Umar ibn Khattab, orang yang paling berani, orang yang paling keras, orang yang paling garang di kota Mekah. Tapi Nabi SAW mengetahui bahwa dia mendapatkan hidayah dari Allah, dan Nabi pun membiarkan dia untuk berhadapan dengan Nabi SAW sampai akhirnya dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Lalu para sahabat Nabi bergembira, lalu mereka berkumandang dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan aslama Umar, telah masuk Islam Umar ibn Khattab. Anda tahu ketika Islamnya Sayyidina Umar, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu makin tambah down, kekuatan mereka makin berkurang, apalagi semenjak masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena kalau bisa dikatakan para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar itu menjadi salah satu di antara tokoh Quraisy yang paling berani dan paling suka berperang atau berkelahi. Udah paling dikenal udah, ya. Jadi kalau bahasa kita, jagoan orang Quraisy di zaman itu adalah Umar ibn Khattab. Tapi jagoan yang diharapkannya untuk membela keyakinan dan kepercayaan serta kelompok mereka ternyata lebih memilih ajaran baru, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata para hadirin rahimahumullah,
masuk Islamnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu dengan sebab yang paling utama adalah doa keberkahan yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai memantau, melihat sosok Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun saat itu beliau belum masuk ke dalam agama Islam, tapi ada harapan di dalam hatinya Nabi, orang ini layak untuk menjadi pemeluk Islam. Maka Nabi berdoa, Allahumma a'azzal Islam bi ahadil Umarin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Satu dari dua Umar berarti ada dua. Yang pertama adalah Umar Ibnul Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Anda tahu, disebutkan oleh para alim ulama, Allah mengijabahkan doa Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab karena pada saat itu Sayyidina Umar tidak melakukan apa-apa. Sedangkan Umar bin Hisham, dia sedang bertasbih. Tahu bertasbih? Mengepulkan kedua tangannya seperti ini. Maka kata ulama, tasbih ini hukumnya makruh. Inilah menjadi salah satu sebab kenapa Umar bin Hisham itu tidak mendapatkan cahaya Islam. Dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan gerakan seperti ini, Pak. Ya, gerakan seperti ini tidak diperbolehkan. Hukumnya makruh. Makanya mohon maaf, banyak di antara saudara-saudara kita selain umat Islam ketika melakukan peribadatan, mereka menggenggam kedua tangannya seperti ini. Ya, menggenggam kedua tangannya seperti ini. Dan ini adalah doa keberkahan dari Nabi SAW. Apa hikmahnya untuk kita? Kita bisa memetik hikmah yang besar. Salah satu di antaranya adalah keistimewaan dari panjatan doa. Memang kita tahu Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan doanya pasti diijabah oleh Allah. Tapi tidak salah bagi siapapun dari kita kalau kita melihat orang-orang di luar Islam yang sebelumnya dia menentang Islam, yang sebelumnya dia membenci Islam, maka ucapan terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim adalah doa agar dia bisa mendapatkan hidayah Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka pertanyaan yang seringkali ada, apakah boleh kita mendoakan orang kafir? Boleh, tapi sebelum dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal, kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Ya, misal kita punya teman ini, namanya Tony misalnya, Tony, tapi dia agamanya Kristen. Kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Cukup, doanya cukup dapat hidayah. Jangan banyak-banyak doanya. Mudah-mudahan nanti kaya, mudah-mudahan nanti dapat rezeki berkah. Itu doa untuk saudara kita yang lain. Tapi kalau untuk orang kafir, cukup doanya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan siapa tahu berkah panjatan doa yang kita doakan Allah mengijabahi, maka dia dapat hidayah dan pahalanya untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk umat Islam di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majlis dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian tausiah subuh yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Kemudian sebelum kami tutup, kami informasikan kepada para jemaah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim MM. Beliau adalah mantan Ketua Umum Masjid Agung Apalah Kota Pontianak. Untuk itu mari kita sama-sama mendoakan almarhum, semoga amal ibadahnya terima Allah SWT, diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, menjadi kuburnya menjadi taman surga oleh Allah Taala. Untuk itu kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa buat almarhum Dr. Andes Haji Agus Salim MM. Beliau subuh ini diberangkatkan ke Mempawah untuk dimakamkan di kota Mempawah. Kepada Pak Ustadz kami mohon dengan hormat untuk memimpin doa untuk almarhum. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaqulu wa yarhamu lana fa'ala bi asrari wa anwar wa fadhihi min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Pak Ustadz yang memimpinkan doanya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa hadir di Capsule Jumat untuk mengikuti kajian-kajian dan sampaian Ustadz yang ditunjuk oleh Media Umroh. Mari kita tutup sekali lagi pengajian dengan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, demikian terakhir acara taklim tablik dari Masjid Agung Al-Falah Pontianak. Terima kasih bagi yang sudah hadir, sudah mendengarkan, sudah mengirim-ngirim tak layar, juga mengirim-ngirim hadiah baik langsung maupun tidak langsung. Semoga kebaikannya semua diterima sebagai sebuah pahala jariah. Semoga tablik ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita, barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri tip kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi nanti siang salat Jumat bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.